Hai semua, Merry Christmas and Happy New Year. So kami akan membacakan Alkitab untuk aktiviti Christmas kami hari ini di dalam Lukas 7 dan 8. Saya akan mulakan Lukas 7. Tapi sebelum itu kita pray dulu. Mari kita pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberikan Christmas kami bersama dengan keluarga untuk sama-sama merenungkan firman Engkau di kesempatan Christmas ini, dan kami menyadari bahwa kelahiran Engkau itu sangat penting untuk keselamatan kami. Walaupun kami tidak lengkap, kami adalah keluarga yang berkumpul, yang berada di perantauan, tapi kami percaya berkat Engkau sentiasa beserta dengan kami, dan pada saat ini kami ingin membaca firman Engkau di dalam Alkitab. Kiranya berkat Engkau, kebijaksanaan surgawi, hikmat menyertai kami agar kami memahami apa yang kami bacakan. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Oke. Lukas 7 ayat 1, tajuk dia, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. 7 ayat 1, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 2, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. 4. Ayat keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ayat 6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Oke, ini. Ayat 7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Versi 10. 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu adalah sehat kembali. Yesus membangkitkan anak muda Nain. 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati dusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. 16. 16, semua orang itu ketakutan
Dan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yehuda dan di seluruh daerah sekitarnya. Ayat 18, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. ayat 19, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain? Ayat 20, ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kita bertanya kepada engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang seorang lain? Ayat 21, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengurniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ayat 22, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang yang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Ayat 24, setelah suruhan Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Apakah kamu pergi kepada gunung, lihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? 25, atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? 26, jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. 27, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. 28, Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Ayat 9, seluruh orang banyak mendengar kataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Ayat 30, tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mahu dibaptis oleh Yohanes. Ayat 31, kata Yesus, dengan apakah akan keumpamaan orang-orang dari angkatan ini, dan apakah mereka itu sama? Ayat 32, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kamu meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menarik, kamu menyanyikan kidung luka, tapi kamu tidak menangis. Ayat 33, karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. 34, Ayat 34, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelak dengan komitmen, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 35, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Yesus dirapi oleh perempuan berdosa. 36, orang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumah. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.
39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah, Guru. 41. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena ayat 42, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 53, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, kau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu yang engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyetranya dengan rambutnya. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tidak henti mencium kakiku. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. 47. Sebab Tuhan berkata kepadamu, dosanya yang banyak terpelajar, banyak memberkasi. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia memberkasi. 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka setelah siapakah ini sehingga dia dapat mengampuni dosa. 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Oke, 8 sudah. Perempuan Yesus melayani. Perempuan yang melayani Yesus. 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat itu berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 3. Yohana istri Kuza, bendahara Herodis, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ayat 4 sekarang. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perhimpunan. Ayat 5. Adalah orang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 9, murid-muridnya bertanya kepadanya, apakah maksud perumpamaan itu? 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan,
supaya sekalipun memandang mereka tidak dapat melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu di dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. 15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ayat 16. Coba Perumpamaan tentang pelita. Ayat 16. Tidak ada orang yang menyalahkan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyainya kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil, dan juga apa yang ia anggap ada padanya. Yesus dan sanak saudaranya. Ayat 19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Ayat 20, orang memberitahu kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Ayat 21, tapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. 22. Angin ribut direndahkan. Ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Bertolaklah mereka. Ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur konyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu dimasukkan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru kita binasa. Ia pun bangun lalu makan angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun berda dan danau itu menjadi teduh. 25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. 26, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah tetapi dalam perkuburan. Dalam perkuburan. 28. Ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apakah urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ayat 29, ia berkata demikian
sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat yang sunyi. Ayat 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Legion. Oke, ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ayat 32, adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ayat 33, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Ayat 34, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitar. Ayat 35, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka mencari orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Dia telah berpakaian dan sudah berbangun, maka takutlah mereka. Ayat 36, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahu kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. 37, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. 38, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Minda 40. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka mau semua menanti-nantikan dia. Ayat 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ayat 52. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan Yesus ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat 53. Adalah seorang perempuan yang sudah tua, belasan tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ayat 44, yang maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 45, lalu berkata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ayat 46, tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, dia datang dengan gemensar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebenarnya yang menjamah dia dan mau ia seketika itu juga menjadi sembuh. 48,
Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, anakmu telah menyelamatkan aku, bila dia selamat. 9, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan dia. 50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. 51, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. 52, semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. 3. Ayat 53. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Ayat 55. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ayat 56. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Apa yang terjadi itu? Please. Yes, jom kita pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertolak dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam pembacaan kami sebentar tadi. Engkau jadikan Christmas ini masa kami untuk merenungkan berkat Engkau, masa kami untuk lebih dekat dengan keluarga kami dan bersatu dalam pelayanan-Mu, dan masa kami untuk merenungkan keselamatan yang Engkau sudah janjikan, Engkau sudah berikan kepada setiap satu kami. Dan dari kami sahaja sama ada kami ingin menerima keselamatan itu, menuntut keselamatan itu dari Engkau dengan cara mengikut segala hukum Engkau, firman-firman yang Engkau ingin kami lakukan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas kesempatan Christmas ini untuk kami bersama-sama. Engkau berkati semua mereka yang merayakan Christmas ini, agar Christmas ini menjadi berkat untuk mereka juga. Dan begitu juga dengan saudara mara kami, keluarga kami yang berada di mana saja mereka berada sekarang ini, kiranya Engkau sertai mereka juga, berikan mereka berkat yang berlimpah dan perlindungan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa ini, ampunkan dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Thank you.